Kita sekarang berada di pos persinggahan. Lumayan capek, durasi dari bawah sampai sini pas 2 jam. Itu belum termasuk potong pajak 30 menit di Taman Love. Mantap, Gamalama. Halo teman, kali ini kita akan menuju kota Ternate untuk melakukan pendakian ke Gunung Gamalama. Lumayan, ini sekarang lagi di kota Bitung, mau naik ferry menyeberang pakai motor. Doakan saja, semoga sukses. Mantap. Yang penting yakin. Untuk menuju Gunung Gamalama di kota Ternate, saya menggunakan penyeberangan ferry dengan durasi perjalanan sekitar 16 jam. Karena saat ini masih masa pandemi, cukup banyak berkas yang diperlukan untuk melakukan perjalanan lintas provinsi. Tapi, semangat dan tekad yang sudah lama dikumpulkan untuk menuju Gunung Gamalama tidak mudah luntur begitu saja. Lagi di atas kapal menuju Ternate untuk melakukan pendakian Gamalama. Mungkin sebentar sore kita sudah melakukan pendakian. Siang pasti datang dan Gunung Gamalama yang menjulang ke angkasa mulai terlihat. Semangat sudah pasti, tapi ada sesuatu yang mengganjal, yaitu awan hitam yang sesekali mulai terlihat. Apakah pendakian kali ini saya tunda saja? Keraguan langsung memudar saat kapal sandar di Pelabuhan Bastion, kota Ternate. Langsung saja saya bergegas untuk melakukan pendakian sebelum gelap. Tidak lupa makan siang dan menitip peralatan di rumah Edet. Iya, dia teman saya waktu kuliah di arsitektur lalu. Halo, selamat sore. Kali ini kita akan naik ke Gunung Gamalama di Ternate. Ini habis turun dari ferry, langsung istirahat makan sore, titip barang, jos. Sekarang sekitar jam 5.22 waktu Indonesia Timur. Gaskan. Capek. Restart. Gaspol. Jalur pendakian Gunung Gamalama dimulai dari Desa Moya dengan kemiringan 30-40 derajat. Itu adalah sambutan yang hangat untuk pendaki profesional dan kuat, tapi tidak bagi saya yang sangat menguras tenaga. Halo teman, kita sekarang istirahat di base camp mungkin, base camp Gunung Gamalama, sekitar jam 4.50. Tadi kita sudah sekitar 5 menit di sini untuk minum air, makan benteng, snack. Sedikit lagi kita akan lanjut ke pos 1. Lumayan, jalurnya nomer sih. Tidak ada ampun. Ekosistem pendakian Gunung Gamalama diawali dengan perkebunan pala, cengkeh, dan manggis. Perlu teman-teman tahu bahwa pala yang ada di Pulau Ternate adalah pala dengan kualitas nomor 1 yang sering dikirim di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dunia. Karena jalur pendakian Gunung Gamalama cukup curam, masyarakat desa dan teman-teman pecinta alam yang ada di sekitar membuat tangga-tangga dari bambu yang terhubung langsung ke Taman Love 300 meter sebelum pos 1. Ada tangga-tangganya coy, capek.
Kita habis ngambil air. Habis itu ini sudah mulai bersiap untuk kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Mantap. Mata air pos 1. Belum lama. Kita ambil air dulu. Katanya sih air Belanda. Air dulu. Pos 2. Kita sudah sampai di pos 2. Treknya lumayan, sekitar 40 sampai 50 derajat kemiringannya. Lumayan menguras tenaga sampai basah coy. Mantap. Udah lama. Ini kalau nggak salah di ketinggian 1200-an. Setelah melanjutkan perjalanan menuju pos 3, saya baru sadar bahwa Gunung Gamalama tidak ada pendaki lain yang naik, camping, ataupun turun. Cukup mencekam, tapi itu adalah hal yang biasa bagi para pendaki solo. Akhirnya sampai juga di pos 3. Mantap. Malam ini kita akan bermalam di pos 3. Itu besok kita summit dari pos 3 sini. Kurang lebih sekitar ketinggiannya 1350-an kalau nggak salah. Mantap malam. Ini sampai di pos 5 karena hujan. Dia masih bongkar. Malam ikan malam ini pentingnya ya. Mantap. Gak lama mantap. Ya habis makan malam, sekarang saatnya untuk tidur santai. Habis itu nanti muncak sebentar pagi. Tunggu ya. Apa yang diagendakan untuk muncak harus dibatalkan karena mata yang masih berat dan hujan yang belum berpamitan. Oke, sekarang ini sudah sekitar jam 7 lewat. Cuacanya berangin, hujan. Ini mau tunggu sedikit lagi. Mulai bersiap untuk lanjut ke puncak. Kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan, kita turun kembali ke pos 3 dan kembali ke kota Ternate. Mantap. Pagi. Nah, sekarang kita coba untuk summit attack dari pos 5. Itu sana peta kita sendiri di antara pos 3. Oke. Ini ada peta jalur pendakian Gamalama. Saran untuk teman-teman yang mau mendaki gunung saat musim hujan, jangan pernah berharap cuaca cerah, apalagi pemandangan yang mau kau snapgramkan. Sangat beruntung jika kau dapat kondisi seperti ini, tapi tidak untuk perjalanan saya kali ini. Hehehe. Angin kencang dengan sedikit dihantam kabut, mencoba bernegosiasi untuk kembali ke tenda untuk gabut. Itu membuat isi yang ada di dalam kepala semakin semraut. Lumayan haus ah, capek. Pos 4, jarak sekitar 7 menit dari pos 3. Saat sampai di pos 5, pintu Subah, mungkin sebagian pendaki merasa lega, tapi tidak bagi saya. Karena kebiasaan masyarakat sekitar yang tiba di pintu Subah wajib untuk azan dan melanjutkan perjalanan ke puncak Gamalama. Tapi saya sendiri tidak bisa azan karena saya non-muslim.
Jadi, saya coba untuk berdoa menurut kepercayaan saya agar semua baik-baik saja. Hujan deras. Sempat kehujanan di jalan. Ini mau menuju puncak langsung turun gitu. Ini ada beberapa spot camp. Lumayan banyak ternyata. Aduh. Persiawan terus. Cuaca yang tidak mendukung. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe. Karena badai semakin kencang dan kabut semakin pekat, sehingga prinsip yang saya pegang yaitu puncak adalah tujuan utama, tapi keselamatan adalah prioritas, saya putuskan untuk mengakhiri pendakian saya kali ini di Puncak Prasasti dengan ketinggian 1610 meter di atas permukaan laut dan kembali turun. Tadi waktu kita naik puncak, cuacanya berkabut dan badai, jadi kita tidak sampai di puncak sejati. Jadi kita tidak sampai di puncak sejati lama-lama. Akhirnya kita turun sampai di kampung kurang lebih sekitar jam-jam 12 siang. Kita ambil barang-barang yang lain di rumahnya Edit sekitar jam 1 dan jam 2 kita lanjut pergi ke pelabuhan penyeberangan. Saat ini kita akan menyeberang menuju pelabuhan Sidangoli untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Jilo. Dan di sana kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Gabukonoran. Yang pasti mantap.